Halo guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan memaparkan apa saja yang telah kami pelajari pada pertemuan ke-12 pada mata kuliah metodologi penelitian. Materi yang kami bahas yaitu mengenai instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting dalam hal penelitian karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian-penelitian lainnya. Nah, instrumen penelitian ini adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan. Intinya adalah instrumen ini merupakan alat bantu bagi para peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, yang berikutnya itu tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Ada beberapa jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu tentang angket atau kuesioner. Dalam angket ini biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian yang bersifat angka atau dalam penelitian kuantitatif. Karena angket ini merupakan sebuah instrumen di mana di dalamnya sudah terdapat jawaban baik tertutup maupun terbuka. Jadi angket ini sangat mudah dilakukan karena si peneliti hanya menyebarkan ke informan ketika dia pengen mengetahui sesuatu. Nah, cenderung lebih mudah dilakukan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Wawancara ini juga menjadi langkah di mana si peneliti ingin mendapatkan data dari lapangan. Biasanya wawancara ini dilakukan tidak terlalu susah gampang, tergantung bagaimana cara kita untuk membuat suatu pendekatan kepada si informan yang menjadi objek dalam penelitian kita. Wawancara ini terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Di mana wawancara terstruktur ini adalah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara wawancara tidak terstruktur ini adalah pertanyaan yang lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan jawaban siswa. Yang berikutnya adalah observasi. Observasi ini terbagi menjadi dua, yakni observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif ini artinya si peneliti terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dia langsung terjun ke lapangan. Sedangkan observasi non-partisipatif ini adalah si peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut terlibat atau terjun ke lapangan. Contohnya, mengamati perilaku siswa pada saat jam istirahat. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini terdiri atas dua jenis, yakni dokumentasi resmi ataupun dokumentasi tidak resmi. Biasanya pada dokumentasi resmi ini sudah diresmikan oleh lembaga-lembaga. Misalnya kalau kita memerlukan sebuah rapot untuk hasil penelitian kita, maka kita akan membutuhkan rapot untuk dari siswa tersebut sebagai pengumpulan data kita. Yang berikutnya itu dokumentasi tidak resmi. Nah, ini dokumentasi tidak resmi itu adalah surat-surat yang tidak resmi dari sebuah lembaga. Dari seluruh jenis-jenis instrumen penelitian tersebut, maka saya akan mengambil salah satu contohnya. Nah, bisa saya mengambil contohnya dari angket. Nah, misalnya saya ingin tahu seberapa sering siswa membaca buku di luar jam sekolah. Nah, kita bisa menyebarkan sebuah angket atau kuesioner kepada siswa tersebut. Setelah itu, kita dapat mengolahnya dan mendapatkan hasil dari penyebaran angket itu. Berikutnya adalah cara mengembangkan instrumen penelitian atau langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama itu memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Artinya,
bahwa kita harus tahu dulu variabel apa yang akan diambil. Misalnya, variabel tingkat seberapa sering siswa membaca buku di luar jam istirahatnya. Yang kedua itu memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Pada poin yang kedua ini, biasanya di dalam angket itu tidak serta-merta langsung ke poin-poin pertanyaan, tetapi menjelaskan sedikit deskripsi akan yang menggambarkan apa sih kuesioner itu dan tujuan untuk mencari data itu bagaimana. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Nah, pada poin yang ketiga ini biasanya juga di dalam item-item variabel ataupun item pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, di dalamnya ada indikator-indikator yang di breakdown untuk memudahkan para responden dalam menjawab kuesioner atau instrumen dalam penelitian. Yang keempat itu adalah melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian. Nah, pada poin yang keempat ini, biasanya ini hanya menjelaskan dari instrumen itu sendiri. Misalkan kalau dalam bentuk wawancara, biasanya di dalamnya ada penjelasan singkat terkait variabel ataupun konsep-konsep yang digunakan dalam wawancara. Nah, lalu yang kelima itu adalah melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. Dalam poin ini, biasanya dilakukan pada instrumen penelitian kualitatif, karena kalau instrumen penelitian kuantitatif cenderung menggunakan kuesioner yang di dalamnya sudah tersedia jelas poin-poin yang akan dipertanyakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif biasanya rumusan masalah itu sudah mengandung banyak unsur yang akan ditanyakan. Nah, lalu poin yang keenam, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal yang penting dalam hal instrumen penelitian, di mana karena kita tidak tahu responden atau informan kita sebelumnya, maka kita perlu memberi penjelasan ataupun alur dari hal pengisian penelitian ini seperti dalam langkah-langkah pengisian kuesioner agar data yang kita dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inti dari materi ini adalah bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat bantu bagi para peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Demikian video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.